Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang percaya kepada Bapa Yahweh, bahkan mungkin saudara yang belum percaya kepada Bapa Yahweh, dimanapun saudara berada, baik yang ada di Papua maupun yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini, bahkan mungkin yang ada di luar negeri, ya. Saya ingin menyanyikan satu pujian yang luar biasa saat saya mengenal Bapa Yahweh tahun 2008, ya, mulai mengenal Bapa Yahweh. Lalu tahun 2011 itu saya menciptakan satu pujian yang saya ambil ayat referensinya dari Mazmur 91, yang hari ini sejak virus corona ini mulai jadi pandemi, dia mulai menyebar ke seluruh bangsa. Hari ini bahkan di Papua sendiri pun sedang terjadi ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang sangat besar, ya. Sampai kita tahu sendiri, pemerintah pun turun tangan dengan memberikan informasi untuk kita bahwa tidak boleh ada pertemuan ibadah, sehingga sekarang banyak orang mungkin tidak lagi pergi beribadah. Tapi saya mau nyanyikan lagu ini dulu untuk menguatkan kita, supaya kita tetap percaya bahwa di dalam Bapa Yahweh, ya, di dalam Yesua yang adalah Yahweh yang menyelamatkan kita itu, kita akan diberikan kekuatan yang luar biasa, ya, untuk menghadapi ganasnya virus corona ini. Nah, pujian ini saya ambil dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Oke, saya akan nyanyikan ini dengan Tom Papua punya gaya musik, ya. Tom Papua punya musik. Saya ada coba main keyboard, kalau tidak pas dengan dia punya musik seperti saudara yang mungkin pintar musik, ya tolong dipahami saja, karena saya juga baru belajar main musik, ya. Oke, saya akan nyanyikan itu pujian Dia Akan Meluputkan, ya. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Yahweh, Yahweh, itulah namanya. Yahweh, Yahweh, itulah namanya. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Saudara bersama-sama nyanyi, Yahweh, 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 itulah namanya. Yahweh, Yahweh, itulah namanya. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Puji Yahweh, puji Yahweh selamanya. Puji Yahweh, puji Yahweh selamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Yahweh, Yahweh, itulah namanya. Yahweh, Yahweh, itulah namanya. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Puji Yahweh selamanya. Puji Yahweh selamanya. Mulai dari tanah Papua sampai ke ujung dunia. Mulai dari tanah Papua sampai ke seluruh dunia. Puji Yahweh selamanya. Puji Yahweh selamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mulai dari tanah Papua sampai ke ujung dunia. Mulai dari tanah Papua sampai ke seluruh dunia. Oke, saudara, itu pujian yang saya ciptakan tahun 2011 ketika saya mengenal nama Yahweh dan Yeshua. Lalu saya menemukan ada banyak rahasia yang luar biasa, termasuk rahasia di saat kita mengalami tekanan atau masalah seperti yang kita alami hari ini, yaitu virus corona. Saudara tidak perlu takut, ya. Saudara tidak perlu takut. Memang mungkin saat ini ketika kita dirumahkan, ibadah di rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, ini sebenarnya salah satu bagian terpenting kalau menurut saya untuk memeriksa motivasi kita. Kalau kita kembali lihat parasa bacaan Torah untuk minggu ini, ya, sesuai dengan minggu ini, ada beberapa poin-poin penting di sana. Salah satunya yang sempat juga dibahas Rabbi More Matan tentang bagaimana kita melihat motivasi kita dalam memberi. Mungkin selama ini kita beribadah, motivasi kita tidak jelas. Kita beribadah karena kita punya motivasi berkat dan lain-lain. Hari ini perlu, ketika kita 14 hari dirumahkan, saya pikir kita perlu periksa motivasi kita dalam beribadah, supaya ke depan kalau Bapak Yahweh kehendaki virus ini hilang sementara, ya, saya tidak bilang selesai, karena tetap masih banyak, ada lagi virus-virus yang lain, ada masalah yang lain, ada kesulitan yang lain, ada peperangan yang lain yang akan membuat kita susah, ya. Bahkan kalau kita tidak mengenal Elohim kita, siapa Tuhan kita sebenarnya, kita pun akan mengalami kebinasaan. Tapi kalau ke depan diizinkan untuk sementara hilang, maka saudara, yang perlu saudara ambil hari-hari ini, yang perlu saudara perbaiki hari-hari ini adalah motivasi saudara ketika saudara datang untuk beribadah. Miliki hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Pujian yang saya nyanyikan tadi, Mazmur 91 ayat 14-16, ayat 14 mengatakan, sungguh yang hatinya melekat kepadaku, terjemahan Lai, terjemahan YLT, yang hatinya mengasihi aku, bahkan mengenal namaku. Jadi mengasihi, melekat, dan mengenal namanya. Siapa nama Tuhan kita? Saudara, sudah terlampau lama kita tidak kenal siapa Tuhan, ya. Kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Tapi lewat video ini, saya juga
tidak tahu hamba Tuhan orang keberapa yang hari ini saudara dengar menyampaikan bahwa Tuhan kita itu adalah Yahweh. Kenapa saya berani sebut bahwa dia adalah Yahweh dan dia adalah Yeshua? Sebab Ibrani 7 ayat 14 bicara dengan jelas Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, tidak dari suku-suku lain. Dia dari suku Yehuda dan otomatis orang Yahudi hanya menyembah Yahweh. Itu sebabnya nama mereka disebut dengan Yehuda atau Yahudi karena mereka hanya menyembah Yahweh. Dan kita pun yang disebut orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen harusnya sebenarnya menyembah Bapa Yahweh, sebab iman kita dari sana. Yeshua itu tidak lahir di negeri-negeri lain, di bangsa-bangsa lain, tidak lahir di pulau-pulau lain seperti mungkin di Pulau Biak. Jadi kita mau samakan dia dengan kita bilang dia adalah Manar Maker dan lain-lain sebagainya. Dia lahir di Bethlehem. Bethlehem itu ada di Israel, ya. Bethlehem itu ada di Israel walaupun sekarang masuk wilayah Palestina. Tapi satu yang saya mau kasih tahu saudara bahwa kalau kita mengenal, mengasihi, mencintai Bapa Yahweh, mengenal namanya dan mengasihi dia, maka sudah pasti janjinya jelas. Ayat 14 jelas, dia akan meluputkan saudara. Bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah, ada virus, ada bahaya, ada bencana, tapi dia akan meluputkan saudara. Itu janjinya. Dia akan meluputkan saudara, dia akan angkat saudara, dia akan sertai saudara. Sebab janjinya dia bilang dia adalah Immanuel, Elohim yang menyertai saudara sampai akhir zaman. Itu kata Yeshua, kata Bapa Yahweh untuk saudara dan saya. Bahkan di ayat 15 juga dia katakan dengan jelas, dia tidak hanya menyertai, meluputkan, tapi dia juga akan mendengar doa kita saat kita berdoa kepadanya. Saat kita berseru kepada dia, dia akan mendengar doa kita. Saat saudara sekarang memanggil namanya, dia mendengar doa saudara. Jadi ketika saudara mendengar virus corona ini hari ini, saudara dengar dan saudara mulai memiliki ketakutan, sebenarnya pertanyaannya, saudara mengasihi Bapa Yahweh, saudara mengenal namanya atau tidak? Kalau saudara mengenal dia, saudara akan tahu kekuatan kualitas dari nama itu sendiri. Ketika dia bilang, ya aku ada yang aku ada, haya, bicara tentang dia hadir. Bicara tentang dia hadir. Itu sebabnya Mazmur 91 ayat 1 sudah bicara dengan jelas. Mereka yang duduk dalam lindungan Elyon, Besel Elyon, Besel Elyon, itu dalam lindungan Elyon itu dipelihara dari setiap virus, dari setiap wabah, dari setiap tulah, dari setiap penyakit, dari setiap monster apapun yang ingin mengganggu saudara, dia akan memelihara saudara. Ya, jadi Mazmur 91 bukan sekedar dibaca-baca saja begitu sebagai bagian dari seakan-akan mantra saja, tapi itu punya power yang luar biasa. Itu Torah, pengajaran dari Sion. Saudara, sekarang seluruh dunia sedang mengalami kekeringan, ya. Dalam bahasa Ibrani kekeringan itu Sion, dan kita butuh Torah. Torah itu pengajaran itu dari Yerusalem. Yerusalem pengajaran damai, pengajaran shalom, pengajaran damai sejahtera, pengajaran yang baik, kabar yang baik cuma datang dari sana. Kalau saudara mau mengalami kekuatan yang luar biasa, saat saudara berdoa Tuhan jawab, panggil nama Bapa Yahweh, panggil Adonai Yeshua, sebab dia akan memberikan pertolongan untuk saudara tepat pada waktunya. Bahkan saudara tidak perlu takut, jangan-jangan virus ini akan buat saya mati muda, saya mati seperti begini. Saya mau kasih saudara, ayat 14, 15, 16 juga menjamin. Dia bilang dia akan puaskan saudara dengan umur panjang. Dia akan kenyangkan saudara dengan umur panjang. Itu berarti bahwa kehidupan yang sebenarnya hanya ada di dalam Bapa Yahweh. Kalau saudara percaya kepada Bapa Yahweh, dia menyediakan kehidupan yang luar biasa. Umur panjang dia kasih buat saudara. Ketika orang rebah di sebelah, 10.000 di sebelah, 1.000 sebelah, 10.000 sebelah, orang mati sana sini, saudara lihat di jalan ada yang jatuh, ada yang jatuh di rumah makan, ada yang jatuh di jalan, di kereta, bahkan berbagai macam. Saudara lihat hari ini dalam masalah virus corona, saudara jangan takut. Tuhan memberikan saudara umur panjang. Bapa Yahweh Elohim itu memberikan saudara umur panjang. Itu janji firman-Nya. Bahkan terakhir ayat 16 bagian terakhir dia bilang, dia bahkan memberikan jaminan keselamatan bagi saudara. Bisua
ada jaminan keselamatan bagi saudara. Kalaupun saudara mati, jangan takut. Hidup ini cuma sementara. Hidup ini tidak selamanya kita ada di bumi. Memang harus ada saatnya kita pulang. Semua pasti akan mati. Saudara tidak perlu takut. Yang jadi masalah saat saudara mati, saudara selamat atau tidak, itu yang jadi masalah. Saudara, keselamatan tidak ada di dalam nama lain. Menurut kitab suci kita mencatat keselamatan hanya ada di dalam nama Yeshua HaMashiach, atau yang kita kenal kemarin dengan Yesus Kristus. Tapi ketika kita tahu bahwa iman kita, akar iman kita berasal dari Israel, dari Yerusalem, dari Yahudi, maka kita harus tahu bahwa namanya yang sebenarnya Yesus itu adalah Yeshua HaMashiach. Saya beritahu saudara, kalau saudara menerima nama ini, saudara menerima nama Yahweh, saudara menerima nama Yeshua, maka keselamatan jadi bagian bagi saudara. Saudara, penting sekali. Yoel sudah bernubuat ribuan tahun yang lalu. Dia kasih tahu dalam Yoel pasal 2. Tapi biasanya kebanyakan pendeta-pendeta bicara sampai ayat 30. Sebab kalau bicara ayat 31 nanti menyinggung nama Yahweh. Jadi ada banyak yang berspekulasi dan cuma bilang Tuhan dan lain-lain. Tapi saya mau beritahu sama saudara, ayat terakhir dia Yoel pasal 2 ayat 31, siapa yang memanggil nama Yahweh diselamatkan. Ayat itu pun dikutip oleh Petrus dalam khotbahnya, sampai 3.000 orang selamat, 3.000 orang bertobat. Itu dalam Kisah Rasul 2 juga ayat 17 sampai selesai juga jelas sekali. Di akhir dari khotbahnya dia juga mengatakan, setiap mereka yang berseru kepada nama Yahweh. Betul terjemahan Yunani tulis kurios, tapi kurios itu adalah sebuah terjemahan dari nama Yahweh. Dulu dikenal Yahweh diterjemahkan ke bahasa Yunani Septuaginta, maka ditulis dengan kurios. Bahkan Paulus pun menutup hal yang sama. Jadi jangan anti dengan nama Yahweh. Paulus juga bicara dalam Roma pasal 10. Saudara baca baik-baik di sana. Dia bilang Tuhan yang sama adalah Tuhan untuk orang Yahudi, Velo Yahudi. Jadi teks yang aslinya itu Velo Yahudi, atau juga disebut karena memang hari itu Yunani yang ada di sana. Tapi dengan jelas sekali Tuhan yang sama, bukan Tuhan yang lain. Yahweh yang sama itu adalah Tuhan untuk semuanya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahkan kita semua yang mau menyembah Tuhan Yeshua HaMashiach, menyembah Bapa Yahweh. Jelas sekali Tuhan kita bernama Yahweh, ya. Dan Paulus ingatkan kita bahwa dia bilang dalam ayat 13, setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Ayat terakhir dari Mazmur 91, dia jaminkan keselamatan bagi setiap saudara dan saya yang mau memanggil namanya. Jadi saudara, rahasianya Mazmur 91 punya cuma dua. Pertama, saudara duduk di dalam lindungannya, tinggal dalam lindungannya. Yang kedua, saudara mengasihi dia, mengenal namanya, mengasihi dia. Kalau saudara mengasihi dia, maka saudara pasti datang beribadah, ibadah Sabat, atau mungkin saudara yang masih ibadah di Yom Rishon, di hari pertama itu, ya, kalau saudara beribadah punya motivasi yang baik. Seperti contoh misalnya, kalau saudara ibadah Sabat, jangan cuma asal datang-datang saja ya supaya orang tahu saya pelihara Sabat. Tuhan mau saudara betul-betul mengasihi dia saat saudara beribadah Sabat. Ibadah Sabat saudara gambarkan seperti begini. Bangsa Israel itu adalah mempelai wanita. Yeshua, Bapa Yahweh itu adalah mempelai pria bagi mereka. Sehingga ketika mereka tahu bahwa hari Sabat adalah hari di mana mereka mau bertemu dengan kekasih mereka, yaitu Bapa Yahweh, mereka akan sungguh-sungguh meninggalkan semua aktivitas mereka dan mereka datang untuk beribadah. Seperti itulah ketika kita ingin bertemu dengan kekasih kita, pasti kita tidak akan pernah bekerja saat kita bertemu. Nah, itu sebabnya kalau saudara datang beribadah, miliki motivasi yang benar, mengasihi dia dengan sepenuh hati saudara, supaya dia membebaskan saudara, dia meluputkan saudara, dia menyertai saudara, dia menyembuhkan saudara ketika saudara berada dalam situasi masalah yang saudara hadapi dalam hidup saudara setiap hari. Saudara, dari Raja Ampat, Waisai, saya dalam gedung gereja baru yang dibangun, menjadi gereja pertama di Raja Ampat yang menyembah Bapa Yahweh, yang digembalakan oleh Pendeta Yusuf Lapon dan Ibu Gembala Pendeta Bernadette Warpur. Gereja ini akan diresmikan beberapa bulan ke depan, kalau Bapa Yahweh kendaki. Gereja pertama di Raja Ampat dengan nama GPRY Yahweh Sebaot, ya, Yahweh Sebaot. Kita ingin supaya kerajaan Bapa Yahweh itu dibesarkan di atas tanah Papua, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Sebab itu janji firman-Nya. Jadi kalau saudara hari ini saksikan video ini, saya mau beritahu buat saudara, nyanyikan pujian tadi,
percaya sama Bapak Yahweh, panggil nama Bapak Yahweh atau panggil Yesua, sebab Yesua artinya Yahweh yang menyelamatkan ya. Yesua artinya Yahweh yang menyelamatkan. Saudara panggil nama itu, saya terlalu yakin, saya terlalu jamin bahwa engkau dipelihara. Keselamatan Bapak Yahweh kasih buat saudara. Baik, di akhir dari video ini saya mau berdoa untuk setiap saudara yang mungkin sedang sakit atau punya masalah, kesulitan yang lain. Mari kita berdoa. Tutup mata saudara, angkat tangan saudara, dan dengan iman kepada Bapa yang dalam Yesus, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Adonai Yesua, kami berdoa untuk setiap penonton yang menyaksikan video ini. Setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Setiap mereka yang lemah, kuatkan mereka. Setiap mereka yang jatuh, angkat mereka. Setiap mereka yang susah, hibur mereka. Beri kekuatan, beri pengenalan akan Engkau kepada mereka. Dan terlebih kami berdoa diberkati hidup mereka secara pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan mereka. Dan biar mereka semakin menjadi orang yang percaya ketika menyaksikan video ini. Percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesua HaMashiach Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Adonai Yesua HaMashiach. Bapak Yahweh memberkati mereka semua. Haleluya, haleluya. Amin.